penikah leres kompoyah Bakai Nawawi dan gula kompoyah Banyi Subaidah. Terus dan gula lahir Raja Ikrangken, SD Ikrangken, SMP neng Beligah, monduk neng pondukepon ke Abdullah Demangan. Aku lihat neng Jakarta, alhamdulillah sempat biayain orang di Amerika ajar tarikh Islam sareng ilmu-ilmu falasifah filsafat sekaligus alakoh neng Amerika nikah. Nah apa gula pak lo teman grogi kat ini kak gula kapan compok TV wah kat ini biasa apa ring bahasa Indonesia mungkin baca madura bahasa belok rokaroan nikah akati syukur akati melocoh bahasa Indonesia wah loning sebuda bah. Jadi tak langkong dan gula menabiapur campur bahasa Indonesia sepora. Dan gula penikah mungkin alakoh neng Mabes Polri dan gula tenaga ahli radikalisme, ekstremisme, terorisme, Densus 88. Tetimun urusan teroris kula cek apalah. Kula ampon apangki atosen teroris awawancara sareng sejumlah teroris yang ditangkap oleh Densus 88 dan kula nyakseen langsung dalam tatap muka dengan beberapa teroris itu. Wallahi nih asompa gula teroris nikah penganut faham salafi wahabi pon larang-terangan gula bengal tanggung jawab gula keduan data semua teroris yang ditangkap oleh Densus 88 bertatap muka dengan saya dan saya adalah orang pertama yang membuka kepala mereka mengapa mereka menjadi teroris dan mengapa ajaran apa yang dipegang oleh teroris itu. Rata-rata apa ada ngaramakin tahlil, ngaramakin hol, ngaramakin molodan nih ngaramakin musik pada kule nyakseen langsung apangki kule total lah 317 teroris secara acak beri ya Aceh seterakhir nikai poso beri bedetangkepan ni Magetan mangken nika bedetangkepan ni Sorga Jedua lastare pangkiin sedaja sarang dan gula dan semuanya penganut yang sama jaga aja kuloneng TV pagi nyangkalah mangkan gula cerita ke ada jak gula nikah tenaga ahli dan sus 88 tapi gula oning langsung persoalannya kemudian adalah mengapa mereka ini menjadi teroris dan mengapa mereka ini mudah mengkafirkan orang, mudah menganggap orang itu menganut faham jahiliyah. Mengapa seperti itu? Polana lakala tuntut sarang ajaran agama mereka nih semua jeng kantaan oh jeng beda aing tak langkong Yogi ambilin air Yog tangkep hati tadi kula beni kak kanton ika beni keng sudah beni kula keng ingin menyajikan data yang sebenarnya bahwa yang menjadi pangkal persoalan di seluruh negara hari ini kula lastare ke Afrika kula lastare dateng ke negara-negara yang hari ini sedang dilanda konflik. Saya sudah ke Somalia, saya sudah ke Nigeria, saya sudah ke Sudan, dan saya sudah ke bagian Asia Selatan yang hari ini betul-betul terlibat konflik. Apa konfliknya? Sampai hari ini saya dijadikan sebagai salah satu struktur ahli di pemerintahan Somalia. Sampai hari ini saya sering konferensi
Saya sering melakukan konferensi dengan pemerintahan Somalia, dengan Kementerian Agama, Kementerian Sosial, dan presidennya. Persoalannya mereka adalah apa yang dikatakan oleh Kementerian Somalia. Dia mengatakan begini, Pak Islah, cek cak bahasa Indonesia. Edina Ria di sini di Somalia ini 100% penganut faham yang sama. Semua penganut Salafi Wahabi. Satu negara ini. Semua ulama di sini adalah lulusan dari Madinah atau Mekah. Sama semua. Di sini semua sepakat mengharamkan ucapan Natal, mengharamkan musik, mengharamkan peringatan Maulid dan sebagainya. Sama. Torikoh di sini diharamkan. Dulu di sini ada kelompok torikoh yang bernama kelompok Zahiri. Hari ini semua terusir, dibunuh oleh orang-orang Salafi Wahabi di sini. Persoalannya adalah hari ini negara ini betul-betul sedang berperang satu sama lain karena mereka terlibat ingin menguasai negara ini. Padahal fahamnya sama. Nih, seperti masalah mungku ke gula. Jadi ketika pemerintahan Somalia ini menceritakan kepada saya bahwa mereka adalah penganut faham agama yang sama, mereka menganut tafsir yang sama, tapi miki atau karan. Situng perkara, ternyata mereka memang dididik oleh mereka meskipun seagama, meskipun satu madhab, meskipun satu manhaj, meskipun satu ijtihad, mereka diperbolehkan berperang satu sama lain apabila dianggap berbeda. Lah nih, cek sampai pakong katinika. Pola nese bidah, pah yang gep moso, pah perka-peraki, inoraka akin. Pola teman Mateo di boleh. Enten lakar kulerang terangan baik. Dan saya kemudian ke Nigeria bertemu dengan korban-korban Boko Haram. Kelompok teroris di Somalia namanya Al-Shabaab. Di Nigeria namanya Boko Haram. Di Republik Afrika Tengah namanya Seleka. Di Sudan ini namanya adalah kelompok Hasan Turabi. Di Syria ada Jabhatun Nusra, Free Syrian Army, ada Liwa'ut Tauhid. Di Pakistan ada yang namanya Laskar At-Taibah. Ini semua penganut faham Salafi Wahabi. Mungkin kadang-kadang pula yantem YouTube nih sering. Tidak mungkin, bagaimana mungkin salafisme itu bisa mengajarkan orang untuk berkenalan dengan kekerasan? Pada awalnya iya. Wal awwal nikah orang lakari soroja atau karan. Wal awwal paling ke ngaramaki bejeng, ngaramaki musik, paling ke ngaramaki molodan. Wal awwal kati nikah. Tapi pada akhirnya dia diajarkan untuk membenci satu sama lain, siapapun yang dianggap berbeda. Kalau berbeda maka dia harus dimusuhi. Ini ajaran mereka. Dari mana ajarannya? Dari ajaran-ajaran Ibnu Taimiyah yang bernama Al-Wala' wal Wara' yang ditulis dalam kitab Majmu' Al-Mukafa. Diajarkan. Di dalam kitab-kitab politiknya Ibnu Taimiyah juga ditulis Ta'liq As-Siyasatus Syariah. Ulailah sekali mencakapi nikah ajaran-ajaran mereka. Pada akhirnya ketika mereka itu dikenalkan dengan ajaran-ajaran agama versi mereka, lalu mereka kemudian diajarkan untuk memusuhi siapapun yang berbeda. Nikah Majmu' Al-Fatawa nih tak langkong nikah ruhuru saja. Estona mungkin semacam kitab nikah pada oni. Majmu' Al-Fatawa nikah ngajari orang saya abai sepite sarang sampean kamu sobai nikah ajar. Lalu kemudian diakselerasi oleh gerakan-gerakan Wahabisme di Arab Saudi oleh Muhammad bin Abdul Wahab, dan diakselerasi diperkuat oleh ajaran-ajaran Syekh Utsaimin, Albani, Abdullah bin Bas. Ini semua mengakselerasi sampai neng Saudi nikah. Anapa orang di Saudi nikah mi esoro atau karan make Islam pada Islam menabi beda orientasi politiknya. Ini diajarkan untuk memusuhi sama satu sama lain. Muhammad bin Abdul Wahab nikah penter karena Arab Saudi ingin dimerdekakan, lalu orang-orang diberikan ajaran-ajaran supaya melawan kepada cengkraman kekaisaran Ottoman di Turki. Nikah sejarahnya nikah. Lalu ajaran apa yang paling cocok supaya Saudi ini bisa merdeka? Ya, ajaran-ajaran dari berbagai ijtihadnya Ibnu Taimiyah. Lenih ini saya ajarin ke orang Saudi supaya orang Saudi punya rasa nasionalisme untuk memerdekakan Arab Saudi di bawah Ibnu Saud.
Kenapa mi orang Wahabi nikah beci ke habaib? Memang sengaja ajaran itu diberikan. Pola kenapa? Saya nggak Ibnu Saud nikah nyamana Ibnu Rashidin, keturunan Kanjeng Nabi. Kota Hail Arab Saudi. Tore bantah gula, kayak ngajarkan lu sejarahnya. Jadi ajaran-ajaran Wahabi ini ketok metok tipi sesuai kebutuhan pemerintah Arab Saudi. Lakar keng tok metok tibi karena mereka itu ingin merdeka dari cengkraman kekaisaran Utsmani di Turki, sehingga dia mengadopsi ajaran-ajaran yang kira-kira bisa melawan kekaisaran Utsmani. Nika nih kula ajar nikah tahunan benih kula keng nganggep kula hebat punten tore manabiku bantah kula tore bantah, tapi dengan kitab-kitab tarikh yang jelas. Tore baca sejenak kitab sejarah. Mun mangken nikah haramakin orang unjuk rasa haramakin. Pola kerajaan Arab Saudi nikah paling benci orang unjuk rasa karena dia ingin mengamankan kekuasaannya. Nikah kali etok petok tibi. Moloden apa nikah haramakin pola apa? Ada kebangkitan klaster masyarakat yang bisa menimbulkan perlawanan terhadap kekuatan politik kerajaan. Haramakin. Semua yang disuarakan oleh Wahabisme hari ini dimanapun di seluruh dunia hari ini, itu semua adalah konsumsi kebutuhan kerajaan Arab Saudi untuk mengamankan politik kekuasaannya. Mereka mengharamkan demokrasi ini paling saya ketakok sarang sistem kerajaan. Sistem monarki absolut itu paling takut dengan demokrasi, karena memang itu adalah satu-satunya sistem politik yang bisa dibuat untuk bahan perlawanan terhadap sistem monarki absolut. Nih tadi saya cerakin dek cakanca seteja dek reng-oreng mangken nikah ini sebenarnya adalah konsumsi kerajaan untuk mengamankan kekuatan politiknya di Arab Saudi dari sejak zaman 1744 hingga hari ini. Dan celakanya ketika Saudi berhasil mengeluarkan minyak dari perut buminya pesena banyak. Heran-heran apa? Ngalir kaman di Indonesia hari ini 54 juta US dollar per tahun dari Arab Saudi. Dulu di bawah yayasan namanya Al Haramain, didistribusikan ke Indonesia, didistribusikan ke Sri Lanka, ke Pakistan, ke Bangladesh, sampai ke Bosnia Herzegovina. Ini dialirkan uangnya. Kula lastari tapangki sarang Ustadz Wahabi seampun insaf. Banyak asmaipun beda Ustadz Robi dari Gorontalo. Ini kayak bajar 20 juta sebulan. Mangken insaf, engki salah stari insaf malarat mangken. Bada situng influencer, kula sering ngocak nih kayak YouTube. Kula tangtang, laporakin ke polisi menengkoknya gua fitnah. Influencer efektain PC sekarang, sarang tas Gucci limited edition. Harganya kurang lebih sekitar 1,5 juta. Parengakin obeng sekarang. Sepenting hede nyuaraki Wahabi nang dalam konten YouTube-nya. Subscribernya kurang lebih sekitar 17 juta orang. Jatannya nyaman ke gula. Tapi akhirnya influencer ini menolak. Saya tidak mau disetir oleh siapapun. Saya mematul ke pasar, mematul ke gula. Sarang dek banyak orang. Dek bopong kebe si mematul nih. Dari situ kemudian saya simpulkan bahwa aliran uang di dalam gerakan salafisme wahabisme ini tidak kecil. Jadi mungkin sampean keng abenda non gelenon keng abenda giroh amalia saya semangken selastari kelako katini beni saya adepi sampean nika obeng arong-karong. Dan ini memang diperlukan dari hati nurani kita untuk melawan itu, bahwa agama nikai petoron sarang pangeran beni keng untuk nyeta orang supaya saling beci beni apa guna agama mungkin soro atokar mosok pakai soro per ngaperaki orang nika cak matura pate berepot gula ceng biasa nabi abur campur cak Inggris napa kisah gula. Jadi gula sepora gula mun bab dalil ampon nika lo bagi nak ma'ruf hozin nika penakan nika nika lempon lo bagi nika gula ke ngapare ngakina fakta gula nika mangken alakoh esitung organisasi seanya Madensus 88 selakona nika nangkep nika tetiak napa kula mi mangken nika aling keliling ke Satisa aling keliling
dok setejenak alam ke daerah-daerah konflik, karena memang hanya ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa ini adalah paham yang berbahaya. Mangken ki Poso, Ambon, termasuk Suriah, sampai mangken Libya, Sudan, mangken ni kalau ti kremare tokar. Cek sampai orang pakong nikah tokar markena nikah. Nikah le, nikah gula soalnya ada nikah le. Hera-hera fungsi agama nikah bah elang. Cereng agama nikah untuk metartep manusia. Musuh bah agama nikah petoran Nabi pangeran keng soroper ngapera kireng lain. Bakeng sorong anuraka kireng lain. Ajahiliyah ki orang lain. Sepora. Cak beda tersinggung. Fungsi agama nikah benih nikah. Tinggal sepora. Kula orang dalam, kula piong bagai Nawawi, sepora. Ketik kula nyona tolong dek, seteja pas saya rasa sebagai kintoh, tore jaga acara dari bamba penikah dari para tabiin, kantos dari Rasulullah nikah jaga. Cek sampai aku orang kula nikah sering kocak, wah jaya liberal apa cereng orang kau pada tahlilan, pada molodan, pada tiker mari apa jang pada tua, kulakar orang disa mari apa jang pah jaga neku HP, lah siapa orang apa? Tetapi hal-hal sekat ini katoleng pak toreh pahamin daerah-daerah konflik akati Poso, mangken ki buru nikah ke Ma'ruf Hozin nikah ki buru Rabu dari Tojo Una-Una, dari Poso, dari Parigi Motong, nikah kantong-kantong Salafi Wahabi, nikah kantong-kantong teroris. Sebeda nikah saya tangkep, saya tembak mate, ampon telopolo belu orang. Anak pemiit sampai tembak mate, engkialah aban ngakui senjata kia. Nah, selain ini saya tangkep kurang lebih sekitar 400. Saya tangkap dari telok kabupaten nih, Kabupaten Ampana, Kabupaten Poso, Kabupaten Parigi Motong. Makanya ke Ma'ruf Hozin ini ke Yundang Gagasa untuk memberes atena orang. Alhamdulillah responnya luar biasa. Beri dan kula dari Aceh, Lastari Apareng juga cabut baiat. Mungkin engkia molodan boleh orang. Beni keng masalah molodan nikah, beni napa? Kecintaan terhadap kanjeng Nabi nikah banyak mediumnya. Beni pah keng ngaku cinta tapi pah semua amaliyahnya itu kemudian dihilangkan. Mangken nikah akselerasi peradaban manusia ini semakin cepat. Non gelenon menabi agama nikah selalu digambarkan sebagai alat untuk mengkafir-kafirkan orang, menerakakan orang, dan kita lebih sibuk menghitung dosa orang lain. Nikah agama nikah saja orang saja lo tertarik dah agama. Da Islam nikah orang saja lo tertarik. Tore jaga kehidupan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sangat guyup, berkumpul dan kemudian menyuarakan kecintaan terhadap ulama, para habaib, da kanjeng Nabi. Nikah harus digalakkan. Lace non gelenon lace pah takiar ke berenganyar nikah kan berenganyar saja nikah deki pakai ngoreng pakong pakai teti teroris saja seporan tak langkong kecil TV deki entan kula beni kenggo menjago pula nikah lako kula beni nangkep masa daroreng. Hera-hera kula mangkiin orang penjara, selepas dari penjara bi kula pangkiin. Orang sepekal tangkep pangkiin. Mana bila sadar burung saya tangkep kati nikah. Beni keng kok mata kok bi tangkepen puten. Saya kakarep nikah supaya sadar. Karena begini, Densus 88 itu melakukan penangkapan supaya ketika di penjara kita punya ruang dan waktu berlebih untuk menyadarkan mereka dengan cara diskusi dan dialogis. Ini tradisinya Islam, beni pakai komper ngaperakin, beni tradisi diskusi keilmuan dalam Islam itu harus dijaga. Kan mungkin pada oning saja Imam Ghazali ini berontak dimin dengan tahafud al-falasifah, elaban sarang Ibnu Rus sarang tahafud at-tahafud, ganteng buku alaban buku, pemikiran alaban pemikiran, beni pakai komper ngaperaki orang. Mungkin karoper ngaperaki orang beni reng Islam melolo makireng Yahudi pada. Dan ikan empon laca beringsang sarang acara orang pah orang munlok norobi kalau tidak sama dengan dirinya dianggap sesat. Nikah kan pemikiran apa kati nikah empon cek beringsang sarang anu orang tore
sampean sareng dan kula pada ngereng lampana Kanjeng Nabi Muhammad, pada kita memeluk menjadi orang-orang yang selamat dengan ahlus sunnah wal jamaah. Teti coba makanya cereng petong polo peto aliran sepetong polo dua ikeler waki senomor situng sepadang bener bang tibi lebur pahoreng masuk senomor petong polo dua saja nyamantok metok tibi benini ka intina orang kalaban beragama itu justru menghargai kemanusiaan dan menciptakan kedamaian. Kalau kemudian dengan beragama kita tidak bisa menciptakan kemanusiaan dan kedamaian, ngargai orang lain, adab asor de orang lain, lo sampai suul adab de orang, ini kata cuna agama. Mun pakalaban agama pate pecat pelacak dan leceh agama sekali metodus. Dan ini kalau maksud dan kula tak langkong para sepos saja, para ulama se pada merangaki, teti tot cuna agama nikah tore pada patrem-tem cek sampai ngadilin orang mangken nikah pangeran nikah main Instagram main Facebook pangeran kene nih pangeran itu nih opah di pahin nuraka aki orang ini Facebook HP nih pahukom cek gampang orang ini kepah dadi penghakim. Kita tidak dicetak untuk menjadi penghakim bagi manusia lainnya. Kita itu hanya diberikan hak untuk menyampaikan dakwah yang sangat melegakan untuk kita, memberikan pencerahan-pencerahan spiritual kepada kita. Orang bringsang malai beres, orang posang malai lok posang, kan ini kata cuna. Mun pakai orang posang jadi posang orang pakai tepa tokaran sebarengan deki. Salah ada nikah ring sepone perkaperakin, pakai pedeki ring sepona nikah etondung atau bang tibi nyingke dari ring sepona banyak le. Teroris nikah rata-rata nyingke dari orang sepona setelah sebelumnya mengkafirkan orang tuanya. Pada akhirnya karena dianggap tidak sama amalannya dengan dirinya, ubudiyahnya berbeda juga dengan dirinya. Nikah tak lakona khawarij nikah. Nikah lakona khawarij kati nikah sebelum matain Sayyidina Ali kafaraki gelu. Lah nih sekati nikah nih deki hera-hera betul-betul menyeret orang untuk berkenalan dengan kekerasan, menyeret orang dengan kebencian dan caci maki. Lah nikah kulanya ona tolong toreh jaga pakong nikah. Nikah situ seembah beten kula jujuk beten kaula selakarlah terjaga turun temurun dengan sanad keilmuan yang luar biasa. Kurang lebih nah dan kula nyoon sepora tak langkong menabi salah bede salah lopot epon de para ulama, para guru, de para sepo sedaja. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.